satu namanya sunnah basyariyah, yang satu namanya sunnah nabawiyah. Apa itu sunnah? Sunnah menurut bahasa. Kita lanjutkan surah Fussilat. Fussilat kalau surah gini di apa Ustaz dari surah apa nih? Surah Fussilat surah yang ke-41. Juznya juz ke-24. Juz Paman Azlamu. Ya, juz 24 Paman Azlamu. Surahnya surah ke-41. Ayat ke-6 hari ini. Udah ketemu, Bu? Juz ke-24 surah yang ke-41. Hari ini kita bahas ayat 6, 7, 8. Udah ketemu? Ketemu, Bu Haji? Nah, udah ada. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin. Alladzina la yu'tunaz zakah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. 3 ayat kita baca. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, ana, sayanya Nabi Muhammad, basyarun, seorang manusia, mithlukum, seperti kamu. Yuha, diwahyukan ke, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Akunya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Ilahukum, Tuhanmu, ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Esa apanya? Esa sifatnya, esa fiilnya, esa zatnya. Semuanya esa. Udah ketemu belum? Pak Jawati? Udah ketemu? Udah. Fastaqimu ilaihi, maka tetaplah pada jalannya. Tetaplah pada jalannya. Jalan menuju dia, yaitu istiqomah. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Nyanya siapa? Allah Subhanahu. Wa wailun, dan celaka, lil musyrikin, bagi orang-orang yang menyekutukannya, yang berbuat musyrik, menjadikan Tuhan ada tandingan. Alladzina, yaitu orang-orang yang la yu'tuna, mereka tidak menunaikan az-zakata, zakat. Wahum, dan mereka bil akhirati,
dengan hari kiamat, hum mereka kafirun ingkar. Mereka ingkar, mereka tidak percaya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka beramal, mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan, lahum bagi mereka yang mana nih? Yang beriman dan beramal saleh, ajrun pahala, ghairu mamnun yang tidak pernah putus. Orang yang beriman dan beramal soleh, putusnya pahalanya selalu mengalir, tidak pernah putus dari dunia sampai akhirat. Ayat ini ibu pernah baca di mana? Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pernah baca di mana? Wattini waszaitun. Yang suka nyasar wal asri, lagi baca wal asri jadi imam, belum begitu apa? Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Lah situ. Karena belum terlalu hafal, makanya kalau lagi sholat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling hafal dalam Quran. Seorang mufassir bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an yaitu Fatihah. Karena bacaan Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat yaitu suratul Fatihah. Adapun surah-surah yang lain sunnah hayat. Jadi ayat falahum ajrun ghairu mamnun ibu ketemu di juz amma, surahnya At-Tin. Sekarang ketemu lagi di Fussilat, surah yang ke-41. Jadi Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Itu sebelum beliau mendapat wahyu. Dari umur 0 tahun sampai umur 40. Udah 40 sampai 63 wafat beliau. Setelah mendapat wahyu pertama di Gua Hira, kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak ayat itu turun, manusia biasa seperti kita tadinya walaupun luar biasa, kemudian beliau menjadi rasul, menjadi utusan Allah yang wajib didakwahkan kepada umatnya. Makanya ibu-ibu, karena Nabi tadinya manusia kemudian menjadi rasul setelah mendapat wahyu, yang diajak kepada kaumnya ilahukum ilahu wahid, yaitu kalimat tauhid, mengajak mengesahkan Allah. Jangan pernah menyekutukan dengan apapun. Jangan disekutukan dengan berhala, jangan disekutukan dengan jabatan, jangan disekutukan dengan benda, karena Allah itu zat yang maha esa. Karena Nabi tadinya manusia biasa seperti kita, maka dalam kehidupannya sunnah ada dua. Sunnah itu cara hidup, sunnah ayat thariqah, yaitu cara hidup. Ada namanya sunnah basyariyah. Ya sobat datang sana, saya tafadhol. Mau sana Wanda. Saya kecepatan karena di sono belum dibuka-buka, di UP, jadi sini cepet. Iya, nanti kalau dia buka lagi sini lambat lagi. Tahu coronanya kagak bisa habis ya. Iya.
dia. Nggak tahu apa tutup bener. Nggak tahu. Jadi ibu-ibu, karena Nabi ini tadinya manusia biasa, kemudian diutus menjadi Rasul penutup, khotamun nubuwah, la nabiyya ba'dah, tidak lagi nabi setelah kenabian Nabi Muhammad. Maka sunnahnya ada dua, cara hidupnya ada dua. Satu namanya sunnah basyariyah, yang satu namanya sunnah nabawiyah. Apa itu sunnah? Sunnah menurut bahasa yaitu thariqah, jalan atau cara hidup. Nabi makan, kita juga makan. Nabi minum, kita juga. Nabi tidur, kita juga. Nabi beristri, beranak, bercucu, punya mertua, punya ponakan, kita juga kayak gitu kan. Itu namanya sunnah basyariyah. Cuman bedanya, kalau Nabi minum kagak ditiupin walaupun panas. Kalau minum nggak sekali glek, satu gelas dihabisin, tapi dibagi 3. Layak nafas fil ina fa innahu yurisul kabid. Jangan suka napas dalam bejana karena mewariskan sakit paru-paru, nggak sehat. Jadi minumnya kayak gimana? Serudut 1 kali, tunda. Serudut lagi 2 kali, tunda. Serudut lagi 3 kali, selesai. Ini kan blok. Dan minumnya sambil duduk, nggak sambil berdiri. Pulang ngaji, kehausan buka kulkas, ambil botol, dicempet botolnya, pegang, dia minum blok. Alhamdulillah. Itu bukan cara Nabi, itu cara kita. Kalau kita bilang cinta sama Rasul, ikutin Rasul. Duduk dulu, pegang gelasnya, bagi 3 minumnya, kan jadi sehat. Maka gak sabar, asal minum aja. Kalau emang minum aja ibu-ibu, nggak campur makan, ada doanya. Alhamdulillahilladzi saqona, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an furata birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujaja bidunubina. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan air tawar dengan rahmat-Mu, dan Engkau tidak menjadikan air ini asin karena dosa-dosa kami. Coba kalau Allah menjadikan air ini asin, bisa nggak? Bisa. Emang tadinya di laut, tadi Allah jadikan tawar sehingga menyegarkan. Emang pernah pikirin? Kagak, minum aja. Jadi Nabi makan, kita juga makan. Nabi makannya sambil duduk pakai tangan kanan. Kalau pakai sepatu, sepatunya suruh dibuka dulu biar kakinya istirahat. Kemudian beliau makannya pakai 3 jari karena yang dimakan roti sama korma sama kismis. Kita makan sayur lodeh pakai 3 jari, kapan habisnya? Nah, itu sunnah basyariyah. Nggak diikuti boleh nggak? Boleh, lihat situasinya. Beliau habis makan dijilatin. Kita ada yang jilat, ada yang enggak. Kalau nggak ngikutin dosa nggak? Nah, karena sunnah basyariyah. Kalau makan lagi rame-rame dengan orang, jangan bangun dulu sebelum orang lain selesai. Jangan cuci dulu tangannya sebelum orang lain selesai. Ini kagak makan plok. Udah kenyang duluan, cuci tangan. Maaf ya, saya duluan. Nggak boleh. Itu bukan akhlak Rasulullah. Kalau emang mau makan cepet, mau duluan pulang, jangan rame-rame makannya. Sendiri aja. Kenapa? Kalau kita selesai duluan, orang lain masih makan, bikin orang lain malu. Ya Allah, orang-orang udah kan, gue belum. Pulang banget, habis buru, kesel dah. Kalau lagi makan rame-rame, pengen makanan yang jauh. Di sini makanan dekat ustazah, kan cakep-cakep. Di sana makanan kita turu-turu jamaah semuanya, kan banyak yang jelek. Emang kayak gitu tradisinya. Udah boleh nggak? Seharusnya nggak boleh. Tapi emang kayak gitu keadaannya. Kita ngiler, Allah rumahnya apa soalnya.
Pok. Ya kan gitu. Yaudah. Jangan dilempar kalau jeruk atau barang yang bisa dilempar, jangan dilempar. Itu diminta tolong ya kasih. Kalau emang sayur, nggak mungkin dilempar. Tapi jangan merangkang begini. Kenapa? Jilbabnya kena sayur. Tapi gimana? Minta tolong sama orang yang dekat, kok tolong dong geserin pelan-pelan. Kita sampai situ aja belum dipakai tuh. Gaya hidup Rasul belum kita pakai. Padahal maulid 3 bulan. Sholawat baca mulu. Cinta sama Rasulullah, tapi kebiasaannya belum dipakai sepenuhnya. Tapi untung kita masih belajar. Setelah belajar, oh kayak gitu Rasulullah. Ikutin dikit. Nah, kalau sunnah basyariah nggak diikutin nggak apa-apa karena nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi ada sunnah nabawiyah. Apa itu sunnah nabawiyah? Sunnah yang dikerjakan oleh Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Sholat zuhur dijemput sama qobliyah 4 rakaat 2 kali salam, diantar sama ba'diyah 2 kali salam. Sholat isya diantar dengan ba'diyah. Ini yang muakkad ya. Kita nggak bicara yang goyah muakkad. Asar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Yang muakkadnya. Kalau maghrib yang muakkadnya ada ba'diyah. Isya muakkadnya ada ba'diyah. Subuh muakkadnya qobliyah. Kita ngerjain asal qobliyah goyah muakkad. Boleh nggak? Boleh. Kita ngerjain maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Boleh nggak? Boleh. Cuman yang ba'diyah muakkad itu harus banget. Kalau yang goyah muakkad boleh tawar. Dipuyeng banget, kalah. Ya nggak qobliyah maghrib dah. Ntar habis ba'diyahnya aja. Salat isya ba'diyahnya muakkad, qobliyahnya goyah muakkad. Anak rewel banget nangis mulu. Udah nggak usah pakai qobliyah muakkad, nggak usah pakai qobliyah isyanya. Langsung sholat isya ba'diyah pakai yang muakkad 12. Jadi sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu namanya sholat rawatib 12 yang sahih menurut Imam Tirmidzi dalam riwayatnya. Kalau orang yang melihara sholat 12 rakaat selain sholat fardu, maka halal baginya menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah Bu, yang muakkad kerjain, yang goyah muakkad juga dikerjain. Asal kita pakai qobliyah, maghrib pakai qobliyah, isya pakai qobliyah, berarti berapa sholatnya tuh? 18. Apa pahalanya? Terserah Allah. Yang penting dikerjain karena Allah. Tapi habis sholat asar nggak ada ba'diyah, habis sholat subuh nggak ada ba'diyah, baik muakkad atau ghair muakkad. Jadi kata Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kamu, tapi beliau dapat wahyu yang disebut Al-Qur'an. Ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, ilahukum ilahu wahid, yaitu keesaan Allah Subhanahu. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah dengan iman itu, dengan tauhid itu. Wastaghfiruhu, jangan lupa minta ampun kamu kepadanya. Nyanya siapa? Allah. Kenapa minta ampun? Karena suka mulut keceplosan. Kalau pekerjaan yang dilarang kita kerjain, kepleset mulu, Allah tungguin kita untuk meminta ampun. Berapa minta ampun? Nabi beristighfar sehari semalam nggak kurang dari 100 kali atau 70 kali. Padahal Nabi yaghfiru ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi andai pun dia bikin dosa sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu, tapi masih baca istighfar. Kita belum tentu dapat ampunan, pede banget. Tahu pede?
Istighfar 70 apa 100? 3 doang kok habis sholat. Habis sholat baca istighfar 3 kali sambil buka mukena. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kepedean namanya. Tahu nggak kepedean? Jangan kayak gitu. Harusnya serius. Karena dosa kita banyak. Nabi nyontohin kita 70 paling dikit, kebiasaannya 100 ditambah boleh. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wat tabi'i bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Atau ibu mau baca istighfar yang paling pendek, astagfirullahaladzim, titik. Apa-apa. Yang penting meminta ampun atas dosa dan kesalahan kepada siapa? Kepada Allah kalau dosanya sama Allah. Tapi minta maaf kalau dosanya kepada manusia. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Syirik ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa itu syirkul akbar? Yang jelas-jelas menjadikan Tuhan punya tandingan. Yang jelas-jelas menjadikan Tuhan ada saingannya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu namanya syirkul akbar. Ada Tuhan Yakub, ada Tuhan Nasro, itu Tuhannya umat Nabi Nuh alaihi salam. Ada Trinitas. Ada Trinitas 3-1, 1-3. Siapa? Mereka yang besok akan merayakan. Ya kan? Jangan. Tuhan itu cuma satu. Kalau lebih dari satu, kata mereka, lana lakum dinukum, keyakinan kamu, keyakinanmu, agamamu, agamamu, agama kami, agama. Karena memeluk agama itu hak asasi masing-masing. Jangan mencela, nggak boleh. Tapi yang benar siapa? Menurut kita yang benar dia salah, wallahu a'lam. Yang nilai Allah aja. Jadi jangan suka menghakimi kita, karena kita bukan hakim. Ahkamul hakimin itu Allah. Jangan biasakan mencela keyakinan orang tuh. Nggak boleh. Kenapa? Agama yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia ini 5 bu. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, agama Islam, Konghucu. Jangan dicela tuh. Kalau ibu cela, dia nggak nerima, masuk ke pengadilan, kita kalah bu. Jadi udah masing-masing aja. Tapi jangan ikut. Kita yakin dengan keyakinan kita. Anak kita selamatkan dari keyakinan orang lain. Mereka salah, wallahu a'lam. Terserah Allah aja. Yang benar siapa? Inna dina indallahi Islam. Paham bu? Terusin. Syirik akbar tadi disebut syirik jali, syirik yang jelas-jelasan. Allah punya tandingan. Ada syirik khafi atau syirkul asghar. Apa itu syirik khafi? Yang paling ditakutkan oleh Rasul, ar-riya, pamer, show, pengen kelihatan orang. Sholat khusyuk banget karena di depan calon mertua. Sholat khusyuk banget karena lagi jadi imam. Itu riya. Itu syirkul khafi atau syirkul asghar. Syirik kecil atau syirik terselubung. Alladzina, mereka orang-orang yang la yu'tuna zakat, tidak menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka
ingkar, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Karena tidak percaya, ya nggak disembah Allahnya, nggak dikeluarkan duitnya untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Tapi banyak juga mereka yang tidak beriman kepada Allah tapi jadi donatur besar, yang punya lembaga beasiswa untuk anak-anak pintar. Bagaimana? Ya, mereka juga punya keyakinan juga. Dibalas nggak sama Allah? Balas. Kapan? Di dunia. Di akhirat habitat a'maluhum, semua amalnya rontok, semua amalnya gugur. Kenapa? Dasarnya tidak ada. Percaya kepada Allahnya tidak, maka yang lain gugur. Tapi kalau orang-orang beriman kepada Allah dengan iman yang pertama kepada Allah, iman kedua kepada malaikat Allah, iman ketiga pada Rasul Allah, iman keempat pada kitab-kitab Allah yang diturunkan, iman kelima kepada hari kiamat yang akan datang, iman keenam percaya kepada ketetapan baik buruk datang dari Allah, sekecil apapun amal yang dia kerjakan akan abadi, ajrun ghairu mamnun. Pahalanya ngalir sejak dia kerjakan hari ini sampai di hari kiamat akan tetap memberi manfaat. Ibu kan pernah baca surah Az-Zalzalah di belakang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pekerjaan kita, baik atau buruk, akan diperlihatkan oleh Allah ketika kita sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan ayat-ayat seperti ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya memelihara iman, istiqomah dengan keimanan, beramal sesuai dengan ilmu dan keikhlasan, sehingga hidup besok di akhirat akan mendapat pahala yang mengalir dan dapat kesenangan yang abadi, karena di dunia menanam kebaikan. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini sawah ladang akhirat. Kalau pengen panen di akhirat, nanam yang banyak. Kalau nggak pernah nanam, ya paceklik. Kayak orang punya tanah di dunia, tapi tanahnya dikosongin, panen nggak dia? Nggak panen. Tapi kalau rajin dia nanam, panen. Ditanamin padi, panen padi. Tanamin singkong, panen singkong. Tanamin alpukat. Tergantung tangannya mau kerja nggak? Sama dengan ibadah begitu. Waktunya sama 24 jam, tapi dipakai apa? Dipakai zikir, dapat pahala zikir. Pakai sholat, selesai kewajiban sholat. Pakai ngerumpi, dapat dosa. Dosa ngerumpi. Jadi tergantung pemanfaatan umur dan waktu. Kalau kita sadar bahwa hidup ini amanah, besok akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah, isilah dengan kebaikan. Seperti sekarang di tengah kesibukan rumah tangga, ibu bisa ninggalin rumah untuk talabul ilmu. Ini memanfaatkan waktu yang manfaat untuk bekal akhirat. Duduknya aja jadi ibadah. Ketemu temen jadi ibadah. Salam. Ayo silakan. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ibu perhatikan, amanu wa amilu, selalu pakai jamak. Jadi orang-orang yang beriman kalau beramal jangan sendiri, rame. Kenapa? Dengan rame-rame akan menambah nilai. Sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah pahalanya 27. Jadi kalau pengen bonusnya lebih besar, biasakan berjamaah, biasakan bersama-sama, dikerjakan dengan tulus karena Allah. Ajrun ghairu. Shadaqallahul azim.
Bismillah.